Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita akan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih muyassar. Dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan episode yang telah lalu, yakni seputar Kitabut Thaharah. Telah kita jelaskan pada episode yang lalu akan makna thaharah secara bahasa. Secara bahasa, thaharah bermakna bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Baik kotoran yang bersifat hissiyah, yang bersifat disentuh, bisa disentuh, yang nampak, yang dia bisa diraba, dari kotoran-kotoran, apakah itu kotoran hewan yang najis, atau kotoran manusia, air kencing dan sebagainya, ataupun kotoran-kotoran yang sifatnya tidak nampak, seperti kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati yang ada pada hati-hati manusia. Di antaranya al-kibr, sombong, di antaranya juga hasad, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan penulis dalam kitab Fiqh Muyassar. Beliau rahimahullah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah mengatakan, wal wajibu ala kulli muslim an yahtam bit taharatil ma'nawiyah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk juga memperhatikan kebersihan dirinya dari kotoran yang bersifat ma'nawi, yang bersifat tidak nampak, yang bersifat tersembunyi dalam hati. Li'annaha a'zamu minat taharah al-hissiyah. Karena suci, membersihkan diri dari kotoran yang sifatnya tidak nampak, yang ada dalam hati, itu lebih diutamakan dan juga lebih diperhatikan ya daripada kebersihan dari kotoran yang bersifat hissiyah, yang bersifat nampak dan bisa disentuh. Kemudian penulis melanjutkan, fataharatul qalbi minasyirki fi ibadatillah au taharatuhu minal ghilli wal hasadi wal baghdha'i lil mu'minin ahabbu min taharatil badan. Maka membersihkan hati dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membersihkan hati dari sifat dendam, hasad, sikap benci terhadap kaum muslimin, itu lebih penting dibanding hanya sekedar memperhatikan kebersihan badan. Balla yumkinu an tanfa'at taharah al-hissiyah ma'a wujudi najasis syirki. Beliau melanjutkan, bahkan tidak mungkin dan tidak bermanfaat kebersihan badan, kebersihan pakaian, jika masih ada pada diri seorang noda-noda
kesyirikan. Kotoran-kotoran berupa kesyirikan, perbuatan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin membacakan pengertian thaharah dari yang disampaikan oleh penulis kitab ini, at-thaharatul fil istilah, yakni bersuci menurut istilah. Beliau mengatakan qila fi ta'rifiha hiya ibaratun an ghuslin li a'dha'in makhsusatin bi sifatin makhsusah. Bersuci secara istilah bermakna membersihkan sebagian anggota badan tertentu bi sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat tertentu. Karena memang kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersuci seperti wudu dan juga seperti mandi junub, ini ada tata caranya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga membawakan definisi lain dari makna thaharah. Beliau mengatakan waqila hiya irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Yakni terangkatnya hadas. Hadas adalah kondisi tertentu yang mampu menghalangi seorang dari sah tatkala menjalani ibadah. Jadi tatkala kondisi seorang itu, sebut saja seperti tatkala habis buang air atau buang angin, maka kondisi ini adalah kondisi yang mampu menghalangi dari diterimanya suatu ibadah. Wa ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengannya. Yang semakna dengannya, contohnya kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah kondisi tatkala seseorang bangun dari tidurnya. Di sana ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita bahwa barang siapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana kecuali setelah membersihkan tangannya terlebih dahulu, mencuci tangannya terlebih dahulu. Wa zawalul khabath, dan hilangnya al-khabath. Khabath di sini bermakna najis. Dan mengenai pembahasan najis itu akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Irtifa'ul hadas, terangkatnya hadas. Disebutkan para ulama hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil seperti buang angin, buang air, baik besar maupun kecil, ini dikategorikan sebagai hadas kecil. Yang mana cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Tatkala seorang setelah mengeluarkan angin, tatkala buang air barangkali, maka untuk mensucikan dirinya, maka dia cukup dengan berwudu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Mengenai tata cara sifat wudu sungguh telah kita ketahui bersama sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuci dari hadas besar. Jenis hadas yang kedua, yakni hadas besar. Hadas besar contohnya adalah tatkala orang sedang junub, tatkala orang sedang mimpi basah, atau setelah menggauli istrinya, atau sedang nifas dan haid, maka cara mensucikan hadas ini yang dikategorikan sebagai hadas besar dengan cara mandi junub. Mandi junub itu sendiri kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala dibagi juga menjadi dua. Ada yang sifatnya mujzi, ada yang sifatnya kamil. Yang mujzi yang dianggap cukup dan mampu untuk mengangkat hadas besar adalah dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh. Barangkali ada seorang dengan niat ingin membersihkan dirinya dari hadas besar. Tatkala dia
meniatkan seperti itu, kemudian dia masuk kolam, ya, seluruh tubuhnya basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka itu sudah dianggap cukup, ya, untuk menghilangkan hadas besarnya. Namun di sana ada, ya, tata cara mandi junub yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini, ya, adalah sifat yang kamil, yang sempurna, yang sesuai dengan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Mengenai tata cara mandi junub, ya, yang disunahkan Rasulullah SAW ini kita akan bahas di pertemuan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam toharoh, ya, macam-macam bersuci. Penulis mengatakan aqsamu toharoh, macam-macam bersuci adalah tanqasimu toharoh al-hissiyah kismain, toharatun hukmiyah wa toharatun haqiqiyah. Penulis mengatakan bahwasanya bersuci dari kotoran yang hissiyah, yang sifatnya nampak tadi, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharatun hukmiyah wa toharatun haqiqiyah, bersuci secara hukum dan bersuci secara hakikatnya. Apa yang dimaksud dengan bersuci secara hukum? Disebutkan oleh penulis di sini, fatoharatul hukmiyah al-muradu biha at-toharatu minal hadathi bina'u'aihi al-hadathil akbari wal hadathil asghar. Ya, bersuci secara hukum yang dimaksud adalah bersuci dari hadas yang dua jenis tadi yang telah kita sebutkan. Bersuci dari jenis hadas besar maupun hadas kecil. Fal hadasul akbar al muradu bihi hadasul janabah wal haid wan nifas. Ya, adapun hadas besar adalah hadas yang ditimbulkan dari janabah, kondisi junub, wal haid, dan juga tatkala kondisi haid, wan nifas, dan kondisi nifas. Amal asghar fayuqsadu bihi hadasul bauli wal ghaiti warrih wal madhi wal wadi. Adapun hadas kecil yang dimaksud adalah hadas yang ditimbulkan dari seorang tatkala mengeluarkan air kencingnya, ya, tatkala mengeluarkan, ya, air besar, ya, kotoran, angin, madhi, dan juga air wadi. Ini adalah jenis air yang keluar dari kemaluan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis toharoh yang kedua adalah at-toharoh al-haqiqiyah, ya, bersuci secara hakikat. Fal muradu biha at-toharatu minan najasah al-qa'imah bis syakhsi awil thawbi awil makan. Ya, maksudnya adalah bersuci, membersihkan diri dari najis yang ada pada badan seseorang atau pakaian seseorang dan juga tempat. Ini adalah yang dimaksud dengan at-taharatul haqiqiyah, bersuci secara hakikat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai taharah ini, ya, adalah perkara yang memang diajarkan dalam agama kita. Dan tentunya di sana ada dalil-dalil yang mensyariatkannya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah dalil akan pensyariatan dari taharah ini? Maka di sini, ya, penulis mengatakan adillatu masyru'iyyati taharah. Dalil-dalil tentang disyariatkannya taharah itu. Beliau mengatakan dalla ala masyru'iyyati taharah al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyaratkannya taharah banyak. Ya, di antaranya diambil dari Al-Qur'an. Di antaranya juga diambil dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Juga diambil dari ijma', kesepakatan para ulama. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bacakan lebih lanjut tentang dalil-dalil tentang taharah tentunya setelah jeda yang berikut ini.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen yang pertama tadi telah kita jelaskan dan telah kita singgung bahwasanya perkara taharah ini adalah perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Dan dalilnya banyak. Di antaranya adalah dalil yang diambil dari Al-Quran, dalil yang diambil dari sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga dalil yang diambil dari ijma', kesepakatan para ulama. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dalil-dalil Al-Quran, dalam Al-Quran banyak sekali ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan disyariatkannya taharah ini. Di antaranya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Muddatsir. Allah taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, wahai orang berselimut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, bersihkanlah. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama para ahli tafsir mentafsirkan ayat ini wa thiyabaka fatahhir. Di antara mereka ada yang mengatakan maksudnya adalah sucikanlah pakaianmu dengan air dan sucikanlah hatimu dari noda-noda yang mengotori hati, dari dosa dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat dari kalangan para mufassirin. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai faedah ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda bahwasanya dengan ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai diangkat menjadi Rasul, utusan yang diperintahkan untuk mendakwahkan kaumnya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan nubbi'a bil iqra wa ursilal bil mudaththir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan iqra, ini dengan surat Al-Alaq. Sementara tatkala beliau diangkat menjadi Rasul, itu dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan dalil disyariatkannya taharah ini dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tahurin." Tidak akan diterima solat kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Dalam sabda beliau yang lain, beliau juga bersabda, la yaqbalullahu solata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima solat salah satu di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawaddo, apabila dia berhadas, buang angin, buang air barangkali dan lain sebagainya, hatta yatawadda, hingga dia berwudu terlebih dahulu. Makanya dari sini kita ketahui jamaah kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Inilah juga yang menjadikan kenapa bab taharah lebih didahulukan, disebutkan dalam kitab fikih dibanding babus shalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil ijma' juga mengatakan sebagaimana juga disampaikan oleh penulis di sini, faqad ajma'al ulama ala anna shalah la tujzi'u illa bi taharatin. Ulama sepakat bahwasanya salat tidak akan cukup, tidak akan sah kecuali dengan taharah.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui definisi toharoh. Kita juga telah mengetahui dalil-dalil disyariatkan toharoh. Begitu juga kita juga telah mengetahui macam-macam toharoh. Sekarang kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang ibadah apa saja yang disyaratkan untuk toharoh, untuk bersuci terlebih dahulu. Di sini penulis mengatakan ma tashtaritu lahut toharoh. Apa saja yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Maksudnya adalah ibadah apa saja yang seorang muslim harus bertoharoh terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, supaya ibadahnya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shalah. Salat. Ya. Di sini jelaskan, yashtaritu li sihhatis shalah taharatu badanin, taharatu badanil musalli wa thawbihi wa makanihi minan najasah. Disyaratkan agar sah dan diterimanya salat seorang untuk suci dan bersih badannya, pakaiannya, begitu juga dengan tempat yang dipakai untuk dikerjakan salat di atasnya, minan najasah, dari najis. Jadi seorang tatkala hendak melakukan salat, menunaikan salat, dia harus pastikan bahwasanya dirinya, pakaiannya, tempat yang ia gunakan untuk salat, terbebas dari najis. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil akan disyariatkannya dan disyaratkannya ibadah salat ini untuk bersih dari najis, untuk dibersihkan terlebih dahulu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Allah taala berfirman, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim, abul anbiya, bapaknya para nabi, wa Ismail, begitu juga dengan Ismail anaknya, an tahhira baitiya lit-taifin, supaya apa? Mereka berdua membersihkan, mensucikan baiti, rumahku, yakni adalah yang dimaksud Masjidil Haram, lit-taifin, bagi orang-orang yang menunaikan tawaf, yang mengelilingi Ka'bah, wal 'akifin, begitu juga orang yang beriktikaf di dalam masjid, war ruk'is sujud, begitu juga orang yang rukuk dan sujud alias salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara ibadah yang disyariatkan dan disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Kemudian ibadah yang kedua yang sebagian ulama memasukkan ini adalah jenis ibadah yang disyaratkan untuk seorang bersuci terlebih dahulu sebelum menunaikannya. Ibadah tersebut adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seorang tatkala membaca Al-Qur'an dan tatkala melewati ayat sajadah, ayat yang disunnahkan dan dianjurkan untuk seorang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melewatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sujud tilawah ini sebenarnya para ulama berselisih pendapat. Apakah sujud tilawah merupakan amalan yang disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu? Penulis mengatakan ikhtalafal fuqaha fi ishtiratil taharah fi sujudit tilawah. Para fuqaha, ulama-ulama dari kalangan ahli fikih, mereka berselisih pendapat tentang disyariatkannya bersuci dalam sujud tilawah. Wa dzalika mabniyun ala sujudit tilawah. Hal huwa salatun am huwa juz'un minas shalah? Fayashtaritu bi sihhatihi taharah. Hal ini kenapa kok timbul perselisihan di antara ulama? Karena
ada beberapa hal yang menjadi faktor apakah ya sujud tilawah ini butuh dengan tohara atau tidak. Ya. Mereka mempermasalahkan hal huwa sholah. Apakah sujud tilawah ini bagian dari sholat? Am huwa juz'un minas sholah. Ya. Yang pertama, apakah sujud tilawah ini adalah sholat? Atau yang kedua, apakah dia bagian dari sholat yang disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu? Maka dari sini ya timbullah perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan ya ini adalah amalan yang disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu. Ya, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh beberapa imam madhab. Ya, di antaranya adalah yakni ulama-ulama dari kalangan madhab Syafi'i dan juga ulama-ulama dari kalangan madhab Hambali. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ulama dari kalangan Malikiyah, pengikut madhabnya Imam Malik bin Anas, ya mereka berbeda pendapat. Ya, penulis mengatakan ammal Malikiyah fa innahum yarawna adam ishtiratit taharah lah. Adapun ulama dari kalangan Malikiyah, ulama dari kalangan madhab Maliki, mereka berpendapat ada mushtiratit taharah lahu. Tidak disyariatkannya dan tidak disyaratkan untuk apa? Untuk bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan sujud tilawah. Wa hadha huwal mukhtar 'inda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang paling rajih dari pendapat ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lain yang juga disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu adalah ibadah tawaf. Ya, ibadah tawaf adalah ibadah ya yang dilakukan kaum muslimin tatkala haji ataupun umrah ya dengan mengelilingi Ka'bah. Pada jenis ibadah kali ini juga timbul perselisihan di antara ulama. Penulis mengatakan ikhtalafal fuqaha fi ishtiratit taharah lit tawaf. Ulama ahli fikih juga berselisih pendapat tentang disyaratkannya taharah tatkala tawaf mengelilingi Ka'bah. Fadhahaba jumhurul fuqaha minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila ishtiratit taharah lit tawaf. Ya, maka jumhur ulama, kebanyakan ulama dari kalangan ulama dari madhab Maliki dan juga ulama dari kalangan madhab Syafi'i dan juga ulama dari kalangan madhab Hambali, mereka sepakat untuk mengatakan bahwasanya taharah disyaratkan tatkala seorang hendak tawaf mengitari Ka'bah. Wahtajju ala istiratiha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdalil, berhujjah akan disyaratkannya taharah tatkala tawaf adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil bait salatun illa anna Allah ahallal kalam fihi faman takallama fala yatakallam illa bi khairin." Ya, tawaf di rumahku di Masjidil Haram sekitar Ka'bah adalah termasuk bagian dari sholat, kecuali ya hanya saja Allah Subhanahu wa taala halalkan, bolehkan berbicara tatkala tawaf, maka barang siapa yang berbicara maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pandangan pertama yang mengatakan tentang disyaratkannya taharah bagi orang yang tawaf. Dan insya Allah kita akan bacakan pandangan lain dari kalangan ulama yang mengatakan tidak disyaratkannya taharah dalam tawaf. Tentunya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
sahabat keluarga muslim yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kitab Thaharah, bab Thaharah pada segmen kali ini. Sahabat keluarga muslim, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada segmen berikutnya atau pada segmen sebelumnya kita telah sebutkan tentang pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tawaf adalah di antara ibadah yang disyaratkan bersuci terlebih dahulu bagi orang yang akan menunaikan ibadah tersebut. Pendapat itu adalah pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama dari kalangan madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhab Hambali. Lantas bagaimana dengan para ulama dari kalangan madhab Hanafi? Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama-ulama dari kalangan madhab Hanafi, mereka tidak sependapat dengan jumhurul ulama, dengan kebanyakan ulama. Penulis mengatakan, wa dhahabal Hanafiyyah ila adam ishtirati at-taharah fi at-tawaf. Adapun ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya tawaf tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Wa bihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini juga pendapat yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kontemporer. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas mana yang rajih? Pendapat mana yang paling kuat dari perselisihan ulama tentang disyaratkannya tawaf atau disyaratkannya bersuci bagi orang yang akan tawaf? Maka kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil yang lebih kuat, disebutkan penulis di sini, yang rajih adalah pendapat yang pertama. Penulis mengatakan annahu la budda minat taharah lit tawaf lil hadisil madkur. Yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tawaf adalah ibadah yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu, sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan pembahasan tentang apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci. Ma tahsulu bihi taharah. Apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis kembali mengatakan tahsulut taharah minal hadasil akbari wal asghari bil ma' aw ma yaqumu maqamahu wa huwa turab. Taharah baik dari hadas besar maupun hadas kecil, maka bisa menggunakan air atau sesuatu yang bisa menggantikan kedudukan air. Apa itu? Ia adalah tanah. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, amma izalatul khabath fashtaritu atau fashtaratul fuqaha lahul ma. Adapun untuk menghilangkan al-khabath, untuk menghilangkan najis, fashtaratul fuqaha lahul ma. Para ulama ahli fikih, para ulama-ulama menjelaskan bahwasanya mereka mensyaratkan untuk menghilangkan najis harus dengan air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi damil haid yusibu ats-tsaub. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tatkala ada darah haid yang mengenai pakaian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuttuhu thumma tuqriduhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Apabila salah seorang yang mana pakaiannya terkena darah haid, maka Rasulullah mengatakan tahuttuhu, dikerik terlebih dahulu dengan kuku, thumma tuqriduhu bil ma', kemudian juga
dibasahi dengan air, ya, dan dikucek. Tsumma tandahuhu, kemudian dibilas. Tsumma tusalli fi, kemudian engkau boleh sholat menggunakan pakaian tersebut. Ya, di sini syahid, ya, dalam hadis ini, ya, adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, tsumma tuqriduhu bil ma, kemudian engkau kucek dengan menggunakan air. Wa syahid huna huwa qauluhu bil ma, fa hadza dalilun ala ta'yinil ma li izalatin najasah. Ya, penulis mengatakan, ya, syahid, ya, pada hadis ini adalah ucapan beliau, sabda beliau tatkala mengatakan tuqriduhu bil ma, engkau kucek dengan air. Ya, inilah dalil yang menjadi penentu bahwasanya untuk menghilangkan najis harus dengan air. Wa hadza huwa qaulu Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Dan ini juga pendapat dari kalangan ulama-ulama madhab. Ya, ini juga merupakan pendapat ulama-ulama dari kalangan madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan juga madhab Hambali. Ya. Lantas bagaimana dengan ulama-ulama dari madhab Hanafi? Ya, penulis mengatakan wa dhahabal Hanafiyah wa bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa syekhuna, ya, Abdurrahman As-Sa'di ila adam istiratil ma li izalatin najasah. Adapun ulama dari kalangan madhab Hanafi dan juga, ya, yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan ulama yang lainnya ila adam istiratil ma li izalatin najasah. Mereka berpandangan bahwasanya untuk menghilangkan najis tidak disyaratkan harus menggunakan air. Ya, bal mata uzilatin najasah bi ayyi muzilin akhar zalat wa taharul mahal. Ya, bahkan yang terjadi adalah apabila, ya, suatu najis hilang, ya, baik dengan cara apapun, dengan perantara apapun, ya, apakah melalui perantara angin dan sebagainya, maka tatkala, ya, najisnya telah hilang, bau dan juga rasanya hilang, maka najis itu sudah dianggap hilang dan, ya, tempat itu dianggap kembali suci. Ya, beliau di sini menjelaskan kal khal wa ma'il wardi wa nahwi dzalika mimma idza asara wan asara. Ya, tatkala, ya, yakni di antara alat untuk menghilangkan najis juga, ya, selain dengan air bisa juga menggunakan cuka ataupun air dari, ya, bunga mawar dan lain sebagainya. Apabila diperas dan mengeluarkan air, maka dia bisa juga dipakai untuk menghilangkan najis. Ya, kita bisa lebarkan juga. Apakah, ya, hilang dengan sendirinya tatkala terkena contohnya angin, ya, apabila telah hilang aroma, rasa dan warnanya, maka, ya, menurut pendapat dari kalangan ulama Hanafi dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya najis tersebut telah dianggap hilang dan tempatnya atau pakaian yang terkena najis maka dianggap kembali suci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang dipilih oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat sebagaimana yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas juga, ya, seputar taharah ini, ya, apakah dalam bersuci itu disyaratkan harus dengan niat, ya. Penulis mengatakan istiratun sadisan istiratun niyah fi taharatil ahdas wa taharatin najasah. Apakah disyaratkan, ya, harus dengan niat tatkala seseorang bersuci, ya, mensucikan dirinya dari hadas dan dari najis? Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penulis mengatakan ittafaqal fuqaha ala adam istiratin niyyah
fi tadhirin najasah. Ya. Walakin ikhtalafu fi ishtiratiha fi taharatil hadas. Para ulama ya sepakat ala adam istiratin niyah. Ya, fi tadhirin najasah. Ya, sepakat bahwasanya tidak disyaratkan adanya niat, ya, tidak disyaratkan harus pakai niat tatkala mensucikan sesuatu dari najis. Walakin ikhtalafu fi ishtiratiha fi taharatil hadas. Ya, akan tapi mereka berselisih pendapat. Apakah untuk ya suci dari hadas, ya, membersihkan diri dari hadas, ya, ini disyaratkan harus dengan niat. Ini ikhtilafal ulama. Ya, disinilah ranah khilaf di antara ulama. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan fadhahabal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila istiratiha fi taharatil hadas. Ya, pendapat jumhur ulama dari kalangan madhab Maliki, ya, ulama-ulama dari madhab Maliki, begitu juga dengan ulama dari madhab Syafi'i dan juga Hambali, mereka berpandangan bahwasanya untuk ya bersuci dari hadas itu harus dengan niat. Ini pandangan dari jumhur ulama. Wa khalafal Hanafiyah, kembali di sini ulama dari kalangan madhab Hanafi. Ya, mereka menyelisih pandangan jumhur ulama. Ya. Wa khalafal Hanafiyah faqalu bi anna taharatul hadas la yashtaritu lahan niyah. Mereka mengatakan bahwasanya ya, tatkala seorang ingin bersuci dari hadas, apakah hadas kecil maupun hadas besar, maka tidak disyaratkan adanya niat. Li'annaha laysat ibadatan maksudatan lidzatiha. Karena ya, bersuci ini adalah bukan ibadah yang dimaksudkan ya lidzatiha, ya, pada hakikatnya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya bersuci ini bukan suatu ibadah. Ya. Wa innama hiya maqsudatun litashil ibadah. Tapi bersuci ini adalah suatu amalan yang dikerjakan supaya ya ibadah yang akan dilakukan setelahnya menjadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari pendapat ya ulama ini, penulis ya memilih pendapat, ya, berkata penulis ar-rajih ishtiratun niyah inda taharah minal ahdas. Bahwasanya yang rajih, yang kuat adalah disyariatkannya dan disyaratkannya menghadirkan niat. Harus dengan niat tatkala seorang hendak bersuci dari hadas. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, adapun ya pendapat dari kalangan madhab Hanafi ini dibantah oleh penulis, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya thaharah itu bukan ya ibadah, dia hanya amalan yang dikerjakan supaya apa? Supaya ibadah yang akan dikerjakan setelah thaharah menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan ini dibantah oleh penulis. Ya, beliau mengatakan bal hiya ibadah mustaqillah. Dia adalah ibadah tersendiri. Dia juga termasuk ibadah. Bersuci adalah ibadah. Fal wudu wal ghuslu wa tayammum ibadatun mustaqillatun bidalilin anna Allah Ta'ala rattaba 'alaiha al-fadl was thawab wal ajr. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan wudu, mandi junub dan juga tayamum di sana ada keutamaan dan pahala yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan seputar thaharah, seputar bersuci. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang lain. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.